الحمد لله الحنان المنان الذي قد أكرمنا بأن أطال أعمارنا حتى ندرك هذا الشهر شهر شعبان، ونسأله تعالى دائما أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا رمضان ويعين علينا ويعيننا على القيام والصيام وتلاوة القرآن، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن حبيب الرحمن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد خير إنس وجان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا وإلى يوم البعث إلى الملك الديان. أما بعد، alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam lalu senantiasa terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para penghormat, para habaib, para jemaah majelis ta'lim Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah, khusus Habibana Habib Saleh yang telah membuka majlis kita dengan zikir dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan beliau dan kita semua, semoga Allah panjangkan umur, luaskan rezeki dan segala urusan, serta meluruskan segala hajat dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa melanjutkan pengajian mingguan yang biasa diadakan di Majelis Ta'lim Darul Mustafa. Ya, giliran Al-Fakir setiap Rabu sore. Ya, mungkin pada kali ini adalah yang terakhir sebelum Ramadan, artinya habis ini tawafus sementara. Insyaallah setelah umur panjang, sehat walafiat, kita akan berjumpa lagi selepas bulan Syawal. Amin ya rabbal alamin. Meningkat waktu karena juga saya ingin sedikit berbagi ya tentang fadilah Sya'ban ya, dan juga apa yang harus kita persiapkan di bulan Ramadan. Dan juga kebetulan kajian kita di kitab Tadawat Utama ini tinggal 1 lembar setengah ya, langsung saja kita akan memulainya ya. Nah, sebenarnya kalau lihat hari sebenarnya sekarang fikih, tapi kan kemarin Al-Fakir untuk nganterin abah ke rumah sakit ya, jadi Da'wat Utama belum sempat dibaca, jadi kita baca sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Alim al-Alam al-Arif billah qutb ad-da'wa wal-irshad wa rawd al-ibad wa bilal al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad في كتابه الدعوة التامة والتذكرة العامة نفع رحمه الله تعالى وأدام لنا النفع بعلومه وبأسراره في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وعنا عنكم. وقد ذكر الشيخ أبو طالب المكي رحمه الله تعالى في كتاب مثل القلوب أن الكبائر 17، ثم عدها فقال الكبائر 17، 4 في القلب: الشرك بالله والإصرار على المعصية والجنود من رحمة الله والأمن من مكر الله، و4 في اللسان: الكذب وشهادة الزور والسحر وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه، واليمين الغموس وهي التي يقول بها حقا أو يثبت بها باطلا، و3 في البطن: أكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا، وشرب كل مسكر، واثنتان في الفرج: الزنا واللواط، واثنتان في اليد: القتل والسرقة، وواحدة في الرجل: الفرار من الزحف، وواحدة في جميع البدن: عقوق الوالدين. انتهى، وهو كلام حسن جامع لا يكاد أن يصادف مثله في بابه إلى آخر سنقرأه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad dalam kitab Ad-Da'wah wa Tadhkirah al-'Ammah, semoga rahmat Allah senantiasa mengikutinya dan
Semoga Allah senantiasa memberi kita manfaat ya, melalui ilmu-ilmu beliau, rahasia-rahasia Allah yang ada pada diri beliau, yang kita rasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sampai kepada apa yang beliau tulis dan apa yang beliau nasihati untuk kita dalam hal berbicara tentang pembagian klasifikasi dosa-dosa. Ya, dosa kecil atau dosa besar. Dosa besar itu apa aja? Ya, dosa besar apa aja? Kemarin sudah kita bahas dari segi definisi. Ya, itu dosa besar adalah dosa yang punya hukuman paten dari Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Quran, ya, atau yang ancamannya begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari segi definisi. Ataupun dari segi jumlah macam-macam. Ya, Imam Ibn Hajar kemarin dalam kitabnya Tazawajir an Ihtihamil Kabair, dia mengumpulkan dan menghitung-hitung, ya, ada sekitar 400, ya, lebih 400 lah lebih. Tapi ada yang bilang nggak semuanya sebenarnya itu masuk kategori kabair. Cuman Imam Ibn Hajar mengkategorikan itu sebagai kabair dengan syarat-syarat tertentu. Ya, artinya ada dosa kecil, tapi ketika dilakukan dengan satu keadaan dalam keadaan tertentu, maka dosa kecil tersebut jadi bernilai besar dengan persyaratan-persyaratannya. Contohnya misalkan dosa kecil yang dilakukan sering, dosa kecil tapi dilakukan sering, itu berubah nilainya jadi besar. Ya. Nah, terus terakhir kemarin mengutip dari kitab Syekh Abu Talib Al-Makki yang berjudul Qutul Qulub, yang merupakan salah satu kitab yang mendasari pengarangan kitab Ihya Ulumuddin, ya, Imam Al-Ghazali. Jadi termasuk gurunya Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, ya, Abu Talib Al-Makki. Nah, disebut di situ bahwa sesungguhnya dosa besar itu ada 17. Kemudian disebutin satu-satu. Kemarin kita sebut 4 diantaranya terkait hati. Ya, 4 diantaranya terkait hati. Yang pertama asyirku billah, syirik. Sudah kita bahas. Ya, sudah kita bahas. Jadi syirik adanya di hati, bukan di perilaku. Bukan di perilaku. Kemudian wal israr 'alal maksiyah. Nah, sering melakukan maksiat. Ya, sering melakukan maksiat, gemar melakukan maksiat. Walaupun maksiat tersebut kecil, tapi apabila terus diulang tanpa merasa bersalah, maka bernilai besar. Ya. Terus yang berikutnya al-israr. Nah, tapi di sini maksud al-israr karena ini masuk ke urusan hati. Al-israr di sini kayak ada kesengajaan maksudnya. Dalam hati merasa mengentengkan yang namanya dosa. Mengentengkan dalam hati, kecil ini. Nah, ada urusannya ke hati karena kan ini masuk kategori yang di hati. Jadi al-israr nggak merasa bersalah, mengentengkan sehingga dilakukan dengan sedih. Yang berikutnya wal qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmatnya Allah. Putus asa dari rahmatnya Allah. Ini termasuk dosa besar. Karena kalau orang yang merasa putus asa dengan rahmatnya Allah, seakan-akan dia membatasi, ya, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan Allah secara tidak langsung orang ini seakan-akan berkeyakinan bahwa Allah kemampuannya terbatas. Terbatas. Dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Hijr, ya, ayat 56, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala wa man yaqnatu min rahmatillah wa qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa adh-dhalun. Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
tidaklah siapa saja, tidaklah orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, orang-orang yang tersesat dari segi akidahnya, keyakinannya, ya, dan ini masuk golongan besar. Kenapa besar? Karena Allah kategorikan sebagai orang yang tersesat. Nggak bedanya dengan orang-orang Nasrani yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, karena dua orang ghairil maghdubi alaihim waddallin. Ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang telah kau beri nikmat, bukan jalan-jalan orang yang kau murkai dan yang tersesat. Nah, dalam kitab tafsir Al-Jalalain yang dimaksud dengan yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, dan Al-Tahlin orang yang tersesat adalah orang-orang Nasrani atau yang semisal dengan mereka. Iya, atau yang semisal dengan mereka. Jadi masuk kategori Al-Dhalin. Nah, ini juga masuk kategori Al-Dhalin. Man yaqnatu min rahmati rabbih, Jadi juga makanya masuk tergolong dosa besar orang tatkala hadir di padang Arafah. Iya, terus dia berdoa, terus dia merasa kayaknya gue gak dikabulin. Ya, kayaknya gue gak dikabulin. Dosa gue terlalu besar, terlalu banyak. Kayaknya gak mungkin. Ini dosa besar. Apalagi ditambah memang ada hadis qudsi yang di situ Allah menyatakan dirinya, ya, bahwa saya memiliki kemampuan untuk mengampuni semuanya. Dan di situ Allah berbangga kepada para malaikatnya akan hamba-hambanya yang berkumpul di padang Arafah, dan Allah meminta kesaksian kepada para malaikat bahwa aku telah mengampuni mereka. Nah, barang siapa yang tidak meyakini itu, merasa putus asa, seakan-akan meremehkan pernyataan ini yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Pada saat yang sama, jadi kita nggak usah putus asa ya dari rahmat Allah. Nah, pada saat yang sama bukan berarti ya udah deh. Nah, kalau berbuat dosa nggak apa-apa ya, kan rahmat Allah luas. Gitu kan? Enggak. Lawannya juga dosa besar. Apa itu? Merasa aman dari murka. Disebutkan di sini. Wal aman min makrillah, yang merasa aman dari murkanya Allah. Itu pun juga dosa besar. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu jelaskan. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah para penduduk negeri merasa aman dan merasa aman dari kedatangan azab? Apakah para penduduk negeri merasa aman akan datangnya azab dari kami, sedangkan mereka dalam keadaan tidur? Apa amina ahlul qura ayatihum basuna wa duhan wa hum yal'abun? Apakah para penduduk negeri merasa aman dari datangnya azab dari kami di waktu pagi menjelang siang, di saat mereka lagi sedang bermain? Sekarang ini kita lagi duduk di sini, atau kita lagi jalan di tengah jalan, lagi naik mobil, naik pesawat, nggak jauh. Ya, di situ kita bisa nggak menjamin keamanan diri kita? Merasa aman nggak? Kadang-kadang kita lupa. Kalau dipikir-pikir nggak ada jaminan keamanan. Ya, hatta mobilnya, pesawatnya, safety kelas tinggi, dapat bintang 5. Safety mobilnya baja sampai seluruh lingkaran mobilnya dilapisi baja. Ya, safety, remnya udah ini macam-macam deh. Nggak ada yang merasa aman dari rahmat. Adakah yang merasa aman? Kata Allah. Adakah di antara para
negeri yang merasa aman dari dosa, dari azab yang akan menimpa mereka, sedangkan mereka dalam keadaan tidur. Lalu sedang tidur, tahu kebakaran, masih syar, naudzubillah. Jadi terus dikatakan, apa aminu makrallah? Apakah mereka benar-benar merasa aman? Fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidaklah orang yang merasa aman dari makarnya Allah, dari azabnya Allah, kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Jadi ini masuk kategori apa? Dosa besar. Ini 4 ya. Asyirku billah wal israr al ma'siyah wal qulub min rahmatillah wal aman min makrillah. Wa arba'un fil lisan. 4 diantaranya ya dosa besar yang ada sangkut pautnya dengan lidah. Yang pertama al-qadhf. Ya udah kemarin sampai kesinggung sedikit. Ya, menuduh orang melakukan zina tanpa dasar bukti yang tanpa dasar bukti yang diterima, Dikatakan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan mereka-mereka yang melontarkan kata keji terhadap wanita-wanita yang hakikatnya mereka terpelihara, ya. Terus kemudian tatkala mereka melontarkan kalimat keji yang menuduh, terus mereka tidak bisa membawakan 4 saksi, ya, 4 saksi, fajliduhum 80 jaldah. Cambuk orang tersebut 80 kali cambuk. Wa taqbalu lahum syahadatan abadan, dan jangan menerima lagi kesaksian dari orang ini. Ya, orang ini udah amanahnya dicabut. Jadi udah di blacklist ibaratnya. Jadi tatkala dia mau mengajukan kesaksian dalam bentuk pembelaan terhadap kasus-kasus lain, sudah di blacklist, namanya udah nggak bisa jadi saksi. Ya, itu kan ulaika humul fasiqun, dan orang yang seperti ini adalah orang fasik. Nah, bila masuk definisi dosa besar karena punya hukuman paten dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berat, hukuman yang nggak gampang, dicambuk 80 kan kali. Ya. Terus di blacklist lagi, di blacklist. Itu al-qadhf. Wa syahadatuz zur, kesaksian palsu. Disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat 76, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini ayat di dalam surah Al-Furqan panjang berbicara tentang sifatnya hamba-hambanya Allah, hamba-hambanya Rahman wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'ala 'ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dialah hamba-hamba Ar-Rahman yang apabila berjalan di muka bumi jalannya enggak congkak, rendah hati, ya, dan apabila diajak bicara sama orang-orang bodoh, dia enggak jawab, dia cuma berkata selamat untuk kalian, semoga keselamatan menyertai kalian. Dan masih banyak lagi tuh ayatnya, walladzina yabitu min rabbihim sujadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang di waktu malam bangun, ya, dalam keadaan sujud dan berdiri sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna, macam-macam di antaranya walladzina la yashhaduna az-zur, dan mereka hamba-hamba Allah yang bertakwa itu mereka-mereka yang tidak bersaksi dengan saksi palsu. Ya. Ini ibadur Rahman. Nah, berarti lawannya apa? Yang bersaksi palsu berarti ibadur apa? Bukan ibadur Rahman, ibadur syaitan. Hamba-hambanya syaitan. Masya Allah. Ya. Terus wasihir. Sihir kok masuknya ke lidah? Karena dijampe-jampe nih. Ada jampe-jampenya, maka disebutkan di sini wasihir wa huwa kullu kalam
yaitu setiap pembicaraan ya yang kiranya efeknya dapat membuat perubahan terhadap diri manusia insan atau sebagian dari anggota tubuhnya dicelakai dengan sihir haram, dan itu sihir haram, dan itu yang diajarkan oleh syaitan, dan diabadikan di dalam Al-Quran bahwa itu dulu syaitan menerima pengajaran tersebut dari dua malaikat di negeri Babilonia, Babil, yang bernama Harut sama Marut dalam Al-Quran itu. Terus syaitan yang kufur, bukan Nabi Allah Sulaiman. Ada yang bilang ini sumber sihir itu dari Nabi Allah Sulaiman. Enggak, yang kufur itu adalah syaitan. Ya, wa ma kafara Sulaiman walakinna asyaitana kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya. Biarin. Ya. Biarin dia mau dengerin, dia mau ngaji juga tuh. Mau ngaji juga dia. Ya. Jadi syaitan kufur disebutkan di situ. Kenapa? Karena mengajarkan sihir. Makanya masuk kategori besar. Kenapa sihir bisa kufur? Mungkin jampe-jampenya tersebut mengandung kalimat-kalimat kufur. Ada orang yang nggak secara sihirnya nggak keluar, kecuali kalau udah nginjek Al-Quran baru keluar. Jadi itu udah permintaan setan, jin dari yang setan, jin yang makanya kita jangan sekali-kali bermuamalah sama jin dengan sengaja, memang mencari, pengen tekan kontrak sama jin, ya tekan kontrak sama jin biar jin melakukan hal ini. Nah biasanya itu jin kalau begitu, kalau kebetulan jin itu adalah jin yang durhaka, itu dia ngasih persyaratannya ke kita, persyaratan yang menjerumuskan kita kepada kekufur. Kecuali khadam. Ada istikhdam, ada khadam. Kalau istikhdam tuh minta dilayani, berarti ada tekan kontrak. Tapi kalau khadam enggak, kita nggak minta, tapi di depan sama kita, dia layanin kita. Nah itu banyak yang seperti ini. Nah itu biasanya kalau dia yang datang sendiri ngelayan berarti dengan sukarela, nggak ada tekan kontrak di sini, dia sukarela. Nah, terus wal yaminul ghamus, dan saksi sumpah palsu juga, yaitu wahyal lati yubtilu biha haqqan aw yubtilu biha batilan. Yang dimaksud sumpah palsu ini adalah sumpah yang sekiranya perkara yang benar itu bisa dikatakan salah, atau sebaliknya perkara salah dinyatakan benar. Ya. Banyak ini zaman sekarang, semua gara-gara duit. Wa thalathun fil batin, dan 3 yang bersangkut paut dengan perut. Itu apa? Akal malil yatim tuh. Makan harta anak yatim dulu jelas ya. Makan harta anak yatim. Banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang itu secara zalim. Tapi kalau makan harta anak yatim bukan secara zalim, karena memang ada upah perawatan dari hartanya secara sekadarnya ya. Tapi misalkan hartanya diputer dengan pertimbangan bahwa ini menguntungkan buat si anak yatim dan lain sebagainya ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau zalim nggak boleh. Wakil riba, makan uang riba, makan uang riba. Wasyurb kulli muskirin, dan meminum semua yang memabukkan, termasuk narkoba dengan segala macam modelnya. Ada orang sekarang
sok baru belajar fikih sebentar, dia udah merasa bisa bikin fatwa buat dirinya. Oh, kalau ganja nggak apa-apa. Nah, kalau ganja nggak apa-apa. Jadi kalau di mana, di Aceh, di Papak, kalau dibakar dan urusan, ya, jangan. Kalau hatta walaupun nggak gua kuat, gua nih, jangan membuka pintu buat orang dan buat diri, buat nafsu antum sendiri, iya nggak? Oh kan nggak memabukkan. Oh, kalau yang memabuk, kalau apa namanya disebutnya, kalau khamr, kalau apa namanya arak atau enggak minuman keras, dia memang diharamkan apa namanya banyak atau sedikitnya itu karena dia najis. Kalau ini kan nggak najis, ini bukan benda cair, ini kan benda kering, diminum sedikit, kuat. Wah, ini membuka pintu. Ya, di dalam fikih itu banyak hukum, ya, ditelurkan itu hukum tujuannya untuk menutup pintu serapat-rapatnya. Jangan dibuka pintu itu. Nanti yakin orang bakal selamat dari godaan hawa nafsunya. Manusia itu harus dididiknya pakai dipecut. Manusia ini, hawa nafsu ini, ya, sekarang orang dulu dia benar deh, orang dulu. Ya, pesantren sahabat harus disabet anak emang kalau nakal-nakal. Ya, tapi jangan sampai berdarah, bergonyok, sampai cacat. Ya, bukan begitu. Tarbiyah. Ya, intinya hukum itu harus keras. Hukum itu harus keras biar memberi efek jerah. Nah, termasuk hukum dalam perkara tertentu kalau kiranya bisa mengundang perkara yang berbahaya, tutup udah, tutup pintu, jangan dibuka, telan kuncinya, gitu kan? Jangan dipinjemin deh, percayain orang dia percaya, akhirnya dipakai, dibuka ke pintu, akhirnya dimasuk ke dalam. Terus wasnadani fil farq, dan dua di antara 17 itu terkait dengan kemaluan, yaitu az-zina wal liwat. Ya, perbuatan zina, ya, antara laki-laki yang bukan mahram terhadap perempuan yang bukan halalnya, ya, atau al-liwat. Al-liwat ini lesbian termasuk, menauzubillah. Pokoknya itu semua termasuk dosa besar. Ya, amal kaum Lut, amalnya kaum Lut. Ada dunia udah belangsak. Iya, wasnatani fil yad, dan dua dosa besar terkait tangan, yaitu apa? Al-qatl was-sariqah, membunuh dan nyolong. Yang masuk dosa besar itu nyolong yang mencapai nisab, ada kadarnya di dalam kitab fikih itu. Ya, ada kadarnya. Kalau cuma nyolong anak ayam, digebukin habis, dihancurin. Cuman yang apa namanya, yang korupsi miliaran nggak dipapain. Nah, ini kacau itu. Ya, walaupun tetap salah, tapi kan motivasinya kadang-kadang dia kelaparan, dia jangan main hakim sendiri. Allah jangan main hakim sendiri. Ya, tarik, bawa, seret dia ke kantor polisi, jangan main hakim sendiri. Walaupun dia udah colong ratusan motor, jangan. Akhirnya malah kita yang lebih dosa. Ya, dia berdosa. Lihat. Dosa besar yang terkait dengan tangan itu dua, nyolong sama membunuh. Lo ngasih pelajaran buat si tukang yang nyolong nih, karena dia berbuat dosa tangan, akhirnya lu juga masuk ke lubang dosa tangan, lu ngebunuh dia dengan tanpa dasar hukum yang benar. Jangan sembarangan. Ya, wahidatul rijl, dan satu diantaranya terkait dengan kaki, yaitu al-firar min az-zahf, lari dari peperangan. Belum ada komando untuk mundur, udah lari ke mirip-mirip. Nah, ini dosa-dosa. Enggak gampang nih. Wah, makanya jangan coba-coba berani maju perang deh kalau pengecut. Jangan deh.
satu juga di antara 17 ini menyangkut seluruh anggota tubuh kita. Apa itu? Uqul walidain. Dia durhaka terhadap kedua orang tua. Intaha, selesai apa kutipan dari kitab Qutul Qulub, bahwa kalam hasan jami' la yakad yusadar itu. Dan ini ucapan kata Al-Haddad amat sangat baik dan singkat tapi mengandung makna yang luas, ya, jami' meliputi semua yang memang harus diikuti. Layakan usaha itu juga tidak hampir bisa dikatakan tidak ada kesimpulan yang semisal ini gitu. Bagusnya fa'alaika rahmatullah bil ihtiras al-baligh min jami' al-dhunub al-saghirah. Oleh karena itu maka wajib bagi kalian ya untuk menjaga diri dengan penjagaan yang berlebihan dari segala macam bentuk dosa, baik kecil maupun besar. Farubba saghiratin yatakunu ala sahibi adhar min kabir. Terkadang dosa yang kecil lebih mudarat buat pelakunya daripada dosa yang besar. Bisa jadi dosa kecil malah efeknya negatifnya lebih berbahaya untuk dirinya daripada yang dosa besar. Bukan suatu hal yang tidak mungkin. Wa dzunub kenal tuhrik asy-syarara min al-qarya al-wasi'ah. Dosa itu ibarat api. Terkadang percikannya yang kecil aja bisa membumi hanguskan satu kampung. Dosa itu ibarat api yang percikan kecilnya aja bisa membumi hanguskan satu kampung. Mu'adzin al-Abidin Ali bin al-Husain radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali bin al-Abidin bin al-Husain. Ada yang bilang juga ini Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir riwayatnya. Ya, anak dan ayah pasti petuahnya turun temurun dari Nabi Muhammad SAW. Bunyinya begini, annahu qala, bahwa dia pernah berkata, Inna Allah subhanahu khabba'a thalathan fi thalath. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatannya. Fala tahtaqiru min at-ta'ati syai'an. Maka dari itu jangan pernah meremehkan bentuk ketaatan apapun, sekecil apapun. Fala'alla ridahu subhanahu yakun fi. Karena bisa jadi redhonya Allah ada di situ yang Allah sebutin. Wa khabba'a sukhtahu fi ma'siyatihi, dan Allah juga menyembunyikan murkanya di dalam maksiatnya. Fala tastahqiru syai'an minal ma'as. Maka dari itu jangan sekali-kali kita meremehkan bentuk maksiat apapun bentuknya, kecil sekalipun. Fala 'ala sukhtahu subhanahu yakun fi. Karena bisa jadi murkanya ada di situ. Ya, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi, dan Allah menyembunyikan kecintaannya, kewaliannya kepada makhluknya. Fala tastahqiru min ma'adan. Maka dari itu jangan kalian meremehkan satupun makhluk. Ya, fala 'ala yakun waliyan billah. Karena bisa jadi itu orang adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu warada la saghira ma'a israf. Juga ada riwayat la saghira ma'a israf. Tidak ada istilah kecil apabila bersamaan dengan sering. Maksudnya enggak ada dosa kecil kalau dilakukan secara sering. Wala kabira ma'a istighfar. Tapi juga bisa jadi nggak ada istilah dosa besar apabila kita benar-benar setelah pas itu kita taubat dan beristighfar. Ya. Wakala ba'du salaf, sebagian salaf berkata al-mustaghfir min adzab wa huwa muqimun 'alaihi al-mustasib. Tapi ingat, maksud istighfar di dalam ayat riwayat yang tadi bukan maksiat sambil istighfar. Kan syaratnya harus kita melepas diri dari kobaran dosa tersebut. Karena sebagian salaf berkata al-mustaghfir min adzab, orang yang beristighfar dari dosa padahal dia lagi sedang melakukan dosa, kalau mustahzi' bi rabbih, sama saja seperti meledek Tuhannya. Wa qala ghairuhu, dan sebagian juga berkata istighfar min ghairi iqla' taubatul kadzdzabin. Istighfar tanpa mencabut diri dari kobaran dosa tersebut itu merupakan taubatnya para pembohong. Wa qala akhar, sebagian berkata in kunta ta'sillah wa anta tara annahu yarak fa anta mustahzi'un bi nadrillah. Apabila Anda bermaksiat kepada Allah dan Anda tahu bahwa Anda tahu bahwa Allah melihat Anda. Anda sadar Allah itu melihat kita, tapi ente bermaksiat. Iya, fa anta mustahzi'un bi nadrillah. Anda telah meremehkan pandangan Allah. Wa in kunta ta'si wa anta tara annahu la yarak fa anta kafir.
Dan apabila Anda bermaksiat, tapi ente merasa bahwa Allah tidak melihat ente kafir. Karena ente tidak percaya, karena Allah tidak luput darinya segala sesuatu. Makanya nggak ada alasan mau yakin Allah lihat, kita yang ngeremehin Allah, itu baru bahaya. Mau kita yakin nggak lihat, malah akhirnya jadi kafir. Ya. Terus waqala akhar, sebagian ulama berkata, man asallahu wa huwa yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki. Allah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dalam keadaan terbahak-bahak ketawa, minum minuman keras, pesta, perempuan, barang siapa yang berbuat dosa dalam keadaan tertawa terbahak-bahak, maka orang itu akan masuk neraka dalam keadaan merengek, nangis-nangis. Na'udzubillah. Wa qala akhar, sebagian ulama juga berkata, al-mu'min yara dhanbahu kalladhi yanhatu fi asli jabalin wa huwa tahta. Orang mukmin, orang yang benar-benar beriman sejati, dia melihat dosanya sama seperti halnya orang yang lagi mahat, ya, dasar gunung, sedangkan dia ada di bawah gunung. Di bawah gunung gede, dia lagi pahat nih, di bawah gunung. Ini kalau gua ada satu ketukan yang tak bleng, ketiban gitu kan. Jadi orang yang beriman, dia akan melihat dosanya tuh seperti itu. Dia penuh dengan kekhawatiran, takut dia sama dosanya. Kullu sa'a yakhaf an yaqa'al. Setiap saat dia takut tuh batu jatuh ke tubuh dirinya. Ya. Wal munafik, tapi orang munafik, yaradan bau kadzibah, dia melihat dosanya ibarat laler. Waqa'al fi, yang nemplok di hidungnya, tinggal gini doang. Faqala biyadiha kata Allah, begini. Dia tinggal ngucapin, pakai tangannya, gini aja gitu. Nah, itu orang munafik. Iya, melihat dosa ibarat laler yang nemplok di hidungnya, tinggal gini doang. Tapi orang mukmin melihat dosa kayak ngelihat gunung yang mau jatuh di kepalanya. Ya, subhanallah. Wal munafik ya Allah. Udah. Farat nasallallahu an yujbila nafsitri. Kita mohon kepada Allah agar Allah memperindah diri kita dengan tirai penutupnya, ya, ditutup diri kita, aib kita ditutup. Wa yasturuna bi afiyati, dan Allah tutup kita dengan afiat. Wa yu'afina min qalbi, dan Allah jaga kita agar kita tidak melawan kepadanya. Wa asyani, membangkang kepada Allah. Wa idhar amri, dan menyia-nyiakan perintahnya. Fa innahu ni'mal musta'an, karena Allah lah satu-satunya zat yang paling nikmat untuk diminta pertolongan. Wa alaihi tuklan, dan kepadanya lah zat, hanya kepadanya lah sepatutnya kita bersandar. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya, sampai di sini kayaknya nggak ada waktu lagi. Al-muhim intinya, ya, persiapkan diri untuk Ramadan, ya. Bulan Sya'ban ini perbaiki hubungan kita. Hubungan kita sama Allah, hubungan kita sama sesama, yaitu perbaiki. Baik yang hidup maupun yang meninggal. Maka di bulan Ruahan. Kenapa? Karena di bulan ini, terutama di nisfu Sya'ban, nanti ada penentuan nasib setahun ke depan. Nah, Allah dan Rasulullah berkata, "Man sallahu an yubarak lahu fi rizqihi wa yusal lahu fi umrihi falyasir rahimah." Barang siapa yang senang apabila rezekinya diberkahi, umurnya ditambah, maka sambunglah silaturahmi. Arti sambung silaturahmi lebih luas, menjalin hubungan baik, ya, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Orang di nisfu Sya'ban nanti yang musyrik, Allah memandang kepada makhluknya, dan Allah akan ampuni seluruh makhluknya kecuali dua, musyrik dan man fi qalbi syahna, dan yang di dalam hatinya ada kebencian terhadap sesama. Kenapa dua? Ini khusus karena musyrik, orang yang musyrik adalah orang yang telah memutuskan hubungannya dia dengan makhluk, dengan Tuhannya. Dan orang yang di dalam hatinya ada kebencian terhadap sesama, ini adalah orang yang telah memutus tali hubungan persaudaraan sesama. Maka hablumillah harus dijaga di bulan Sya'ban ini, karena juga bulan Sya'ban ini bulan tutup laporan, ya, tutup buku setahunan. Amal kita dilaporkan kepada Allah, dijadikan bahan pertimbangan untuk ditentukan nasib kita setahun ke depan. Ya, insya Allah nasib kita selalu baik, ya, dan amal kita diterima di sisi Allah yang baik-baik, dan segala yang perlu segala dosa kita. Amin ya Allah. Hari ini
والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.